Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali dalam Blora 275 yang diselenggarakan oleh Forum Pemimpin Redaksi Media di Blora. Jadi podcast pada siang kali ini kita mengambil tema tambang Blora Meradang. Jadi temanya cukup ekstrem barangkali karena memang persoalan tambang di Blora ini persoalan yang cukup seksi orang melihatnya. Jadi pada siang kali ini kita hadirkan narasumber memang yang mempunyai kompetensi di bidang pertambangan. Baik, yang pertama ada Bapak PLT Dirut PT BPE, Bapak Prima Segera. Selamat siang Bapak. Yang selanjutnya kita hadirkan juga dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Bapak Supardi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selanjutnya dari kantor cabang Dinas SDM wilayah Kendeng Selatan ada Bapak Edi Susanto. Selamat siang Bapak Edi, yang didampingi oleh Bapak Adi Santoso. Juga beliaunya dari kantor cabang SDM wilayah Kendeng Selatan. Baik, pemirsa yang kami hormati, jadi persoalan tambang, jadi seperti yang sampaikan tadi, tambang Blora Meradang memang selama ini Blora itu kaya akan sumber daya mineral, sumber daya alam yang luar biasa, tetapi ternyata sampai saat ini tidak memberikan impact yang positif, belum membawa dampak kepada kemakmuran rakyat Blora. Nah, baik, yang pertama ini kita akan mengkaji dulu tentang persoalan migas pertama. Jadi karena ini kita hadirkan Bapak Prima karena PLT dulu PT BPE. Barangkali pemirsa dan masyarakat Blora ingin mendengar sebenarnya apa sih yang sudah dikerjakan oleh PT BPE, karena PT BPE ini adalah salah satu BUMD yang mengelola persoalan migas di Blora. Yang sudah dilakukan oleh BPE itu seperti apa nanti akan disampaikan, karena orang melihat seperti ini Pak Prima. Jadi selama ini BPE itu orang melihat hanya sekedar mengurusi perizinan, bahasa ekstrimnya maklar perizinan untuk sumur tua. Nah, ini kita dengar, monggo Pak Prima, sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh PT BPE, monggo Pak Prima. Baik, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa BPE ini saat ini sedang mengelola sumur tua di dua lapangan, yaitu Lebak dan Semanggi. Itu mulai tahun 2020 yang nanti habisnya itu kontraknya itu 5 tahun, berarti tahun 2025. Nah, sekarang sedang dalam proses perpanjangan. Saat ini jika kita melihat potensi migas yang ada di Blora itu memang masih sangat banyak. Apalagi kami sebagai BUMD baru mengelola 2 lapangan. Ada rekan kami atau saudara kami KUD di Waduk Makmur itu kan baru mengelola 1 lapangan di situ. Artinya kami adalah pemegang marwah Permen 01 tahun 2008 bahwa yang berhak supaya bisa mengelola sumur tua itu hanya BUMD atau KUD. Kalau dibilang saat ini bahwa BUMD hanya sebatas atau bekerjanya sebagai maklar gitu, ya memang tidak sepenuhnya ada ungkapan itu kita salahkan, itu yang tidak. Karena memang pada dasarnya kami itu dalam pengelolaan itu bekerja sama dengan perkumpulan, yang mana perkumpulan ini sudah berubah atau berganti nama beberapa kali, dari mulai Paguyuban juga, terus ada zamannya apa kedepannya harapan kami bahwa BUMD ini harus memegang otoritas penuh dalam pengelolaan.
kalaupun nanti ada perkumpulan itu sifatnya hanya sebagai, kalau di sebuah industri, pabrik, perusahaan-perusahaan, ini sebagai serikat pekerja, boleh berdiri, nggak masalah. Mungkin mereka buat menjembatani antara penambang dengan kami selaku pengelola. Tapi perkumpulan ini tidak bisa masuk terlalu jauh, apalagi terlibat dalam sebuah manajemen. Jadi akan kita kembalikan kepada fungsi awalnya. Dan kami juga harus merebut kembali marwah kami itu sebagai pengelola atau pemegang hak dalam mengelola sumber daya. Baik, tadi ada persoalan jadi selama ini komunikasi antara BUMD kemudian dengan yang di lapangan itu Pak ya, paguyuban. Kemudian langkah apa yang bisa dilakukan oleh BUMD PT BPE agar kemudian BUMD itu nanti mempunyai peran yang lebih besar lagi? Ya. Yang paling mendasar itu adalah merevisi kontrak kerjasamanya. Kontrak kerjasama yang sudah berjalan dan saat ini sudah mau habis. Habisnya nanti kedepannya bahwa BUMD itu harus memegang otoritas penuh. Sekali lagi saya bilang, perkumpulan itu hanya sifatnya sebagai serikat pekerja aja, tidak boleh terlibat terlalu jauh masuk ke dalam. Gitu. Terlibat jauh ini dalam arti termasuk persoalan bagi hasil Pak, begitu Mas? Kalau bagi hasil memang tidak dalam skema itu memang ada bagi hasil. Maksudnya terlibat terlalu jauh itu ya dia tidak bisa sebagai manajemen gitu, berlaku sebagai manajemen, nggak bisa. Jadi sebatas hanya sebagai serikat pekerja aja. Apalagi kalau sampai perkumpulan itu lebih didaya sama perkumpulan lebih didaya dari BUMD kan itu salah. Baik, selanjutnya kemudian barangkali persoalan apa ya, persoalan yang dihadapi BPE selain itu apa kira-kira yang membuat barangkali PT BPE belum bisa secara penuh mengelola sumber daya yang ada di Blora? Ya, kendala lainnya termasuk tentang permodalan, bahwa terus terang kami sangat terbatas sekali untuk permodalan. Ya, harapan kedepannya juga apabila nanti dari pemerintah daerah bisa memberikan penyertaan modal, ya insya Allah kita akan menjalankan amanah ini yang baik. Baik, terkait tentang penyertaan modal, ini mumpung di sini ada wakil rakyat, ada ketua komisi A di PT Blora. Sebenarnya bagaimana Pak tentang kendala yang dihadapi oleh PT BPE, karena tadi katanya persoalan minimnya dukungan finansial dari Kabupaten Blora, termasuk penyertaan modal, itu seperti apa Pak? Saya pikir gini ya, saya pikir kita kalau berbicara dari Komisi A mungkin berbanding lurus dengan perizinan. Saya pikir kalau kita berbicara masalah tambang itu bukan hanya dari minyak, mungkin dari garansi juga bisa masuk ya. Tapi untuk fokus kita hari ini kan pada minyak gitu. Khususnya BPE itu merupakan BUMD, kaitannya dengan BUMD itu berbanding lurus dengan PAD yang harus kita dapatkan. Kemudian di lapangan kita berbicara masalah regulasi dan realita. Kalau BPE misalkan itu merupakan penumpang PAD, salah satu penumpang PAD untuk Blora, memang sumber dayanya perlu ditingkatkan. Kemudian memang ada muara, misalkan tadi untuk penanaman modal itu saya pikir ada dua muara. Penanaman modal daripada internal BPE sendiri ataupun penanaman modal terhadap investor luar gitu.
Kemudian kalau kita pikir realita di lapangan, ini memang saya pikir perlu ada kinerja BPI yang dimaksimalkan kaitannya dengan regulasi dan realita. Kalau kita pikir realita ya, sekarang banyak apa tuh Pak? Banyak penambang dalam tata kutip liar lah ya. Tapi saya mengatakan itu boleh dikatakan tidak liar. Karena apa? Karena situasi yang mengharuskan demikian. Karena apa? Karena mungkin sekarang banyak tuh seperti di daerah-daerah yang kan pengeboran sendiri banyak tuh itu. Sumur-sumur baru dengan mungkin mengekor pada komunitas sumur tua peninggalan zaman Belanda. Sekarang banyak pengeboran yang, nah inilah yang perlu digali. Artinya apa? Artinya kita tidak menyalahkan masyarakat, karena masyarakat itu terkendala dengan perizinan yang mungkin berliku-liku. Mungkin regulasinya yang perlu ada pendekatan regulasi. Artinya apa? Artinya kalau ada sumur-sumur tua, kalau BPE secara resmi 2 titik ya, yang dia kelola BPE ya, tidak ya itu. Tapi di samping itu kan banyak sumur-sumur tua yang dalam tanda kutip mungkin masih perlu ditertibkan. Dalam arti tertib apa? Bukan dihentikan, saya pikir itu tidak bijaksana. Karena apa? Masyarakat juga butuh makan. Kita representasi daripada masyarakat, representasi daripada rakyat, mendukung penuh adanya sumber daya sumur tua yang diberdayakan. Cuma saat ini yang perlu kita sikapi adalah bagaimana para penambang masyarakat sumur tua yang mungkin baru ya, pengeboran baru dengan dari itu sumur tua bisa mendapatkan payung hukum yang jelas, bisa mendapatkan kerjasama yang jelas. Artinya apa? Nanti itu juga berimpact langsung dengan PAD kita. Sementara PAD kita dari BPE mungkin masih minim ya, mungkin dari laba BPE itu mungkin masih minim. Tapi alangkah baiknya sektor-sektor yang mungkin belum tercover atau belum terdeteksi oleh radar BPE, mungkin itu dilakukan pendekatan dengan asumsi monggo lah. Secara regulasi kan yang lebih kompeten itu kalau kita berbicara masalah migas itu kan berkaitan langsung dengan Pertamina. Pertamina kan punya regulasi yang, nah ini saya pikir monggo lah, mungkin bisa meningkatkan PAD Blora dengan potensi sumur-sumur tua yang dilakukan di lapangan saat ini. Contoh kecil saja misalnya itu ada hasil dari eksplorasi sumur tua tadi, ataupun dengan pengeboran yang dengan tanda kutip masuk himpunan sumur tua ya. Nah itu harusnya juga bisa masuk langsung meningkatkan PAD Blora gitu. Makanya saya pikir kata kuncinya mungkin permodalan ini juga perlu ya, dalam artian gini, mungkin dalam pemanfaatan mengeksplorasi sumur tua tadi, mungkin BPE itu mungkin perlu modal untuk menambah kinerjanya, ataupun mungkin bekerjasama dengan pihak ketiga untuk lebih memaksimalkan potensi BPE. Yang kedua juga mungkin membantu masyarakat kita yang baru booming saat ini, baru booming pengeboran lah. Artinya itu dengan kelompok pada kelompok sumur tua itu. Masa itu dipaguyuban atau seperti apa regulasi, saya enggak hafal betul ya regulasinya di pertama ini harus paguyuban, kemudian seperti apa. Cuma saya pesen saja, artinya apa? Moga masyarakat difasilitasi supaya lebih mudah dan lebih bisa kita mengarahkan, kita memberi
bimbingan sehingga bisa meningkatkan pendapatan BPE sekaligus bisa meningkatkan PAD Kabupaten Blora. Kita Komisi A memang perizinan ini memang di luar radar kami. Artinya regulasi yang dari pertama gimana, mungkin dari BPE koordinasi seperti apa, cuma pesan saya monggolah sumur tua itu diberdayakan supaya masyarakat kita juga bisa makmur tanpa melanggar regulasi atau peraturan yang ada. Itu aja dari kami. Baik, catatan kami yang disampaikan oleh Pak Pardi tadi bahwa persoalan regulasi perizinan, Pak. Jadi memang selama ini barangkali memang dalam tanda kutip banyak aktivitas penambangan yang belum berizin. Nah, itu sebenarnya proses perizinannya seperti apa, Pak? Baik, saya sekalian mau menanggapi dulu bahwa kalau sumur tua payung hukumnya jelas. Permen 01 tahun 2008. Dan di situ disebutkan di pasalnya bahwa siapa yang bisa mengelola itu BUMD atau KUB. Nah, sementara sumur-sumur pengeboran baru, sumur-sumur yang awalnya memang orang mungkin ada niatan atau nggak ada niatan untuk ngebor air Baru gitu ya. keluarnya minyak. Nah, sampai saat ini itu belum ada payung hukum yang mengatur itu. Jelas itu akan menjadi kendala ketika nanti para penambang ini akan bermitra. Dasar hukumnya apa? Tentu yang akan menjadi mitranya juga nggak mau terlibat nanti kalau dibilang itu adalah pencurian aset negara atau ilegal. Sementara untuk di Pertamina sendiri, di MOS-nya itu Menggung, di penampungan minyak itu juga nggak berani kalau memang itu adalah sumur-sumur baru gitu, kecuali sumur tua yang sudah berizin. Nah itu kan makanya ini akan menjadi perhatian kita bersama lah. Jika menunggu payung hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sepertinya akan memerlukan waktu yang cukup panjang melalui perdebatan yang sangat panjang. Tapi jika pemerintah daerah bisa menjembatani itu, apalagi mungkin dengan alasan untuk menambah PAD, apalagi ini berkaitan dengan perut-perut masyarakat, ya kita perlu duduk bareng untuk membicarakan itu gitu. Itu termasuk yang sumur-sumur baru itu, Pak? Iya. Ini malah bicaranya tentang sumur-sumur baru. Kalau sumur tua sudah nggak bisa dikotak-atik. Payung hukumnya itu Permen 01 tahun 2008 itu. Sumur-sumur baru ini memang menjadi sebuah dilematik sendiri ketika orang akhirnya menemukan sumur, gitu kan, sumur baru ini, dan menggantungkan hidupnya, nafkahnya dari sumur-sumur tersebut. Lalu tiba-tiba misalnya sumurnya di stop atau tidak boleh beroperasi, Ya susah. negara hadir nggak dalam hal itu? Iya. Apa yang bisa negara gantikan untuk oke lah, kamu nggak boleh menambang, mungkin kamu bisa sebagai gantinya mencari pekerjaan seperti ini yang kami sediakan, kan gitu Solusi ya. solusinya. Berarti harus ada keberanian dari pemimpin daerah gitu, Pak ya? Tentunya ya. Monggo, Bapak kira-kira solusinya? Saya pikir gini ya, artinya kita dari DPRD itu kan mendengar, menyaksikan, dan mungkin melihat langsung yang terjadi di bawah gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa menyalahkan si A, si B, si C. Artinya apa? Yang terjadi saat ini mau tidak mau banyak penambang-penambang yang perlu diakomodir lah. Kan cara mengakomodir yang bagaimana ini yang susah gitu. Kemudian saya pikir juga gini ya, ketegasan kepala daerah untuk menindaklanjuti ini. Kepala daerah kan juga berpikir, artinya apa?
artinya dia nggak mau semau gue, artinya juga melihat regulasi yang ada di atas. Cuma permasalahan sekarang yang terjadi banyak lah, nggak saya sebutkan di mana-mana ya. Mungkin di situ ada potensi bekas sumur tua yang mungkin rusak daripada dia dandani itu atau sulitan, mungkin di sampingnya dia mengebor gitu. Itu aja yang terjadi, makanya dan itu marak di Blora terjadi. Nah sekarang kita kan nggak seperti tadi Pak, ya, ini kan urusan perut, kita nggak bisa sekaligus tutup. Wah musuhnya masyarakat, ya susah. Sekarang kalau memang perlu regulasi yang jelas, kemudian dari kita sendiri ya, DPRD sendiri, kita juga artinya Pak Bupati mungkin ya, Pak Bupati kepala daerah juga artinya bertindak lebih jauh. Kita juga Perda RT RW kita juga belum mengakses tentang wilayah penambangan. Iya, mengakses itu kan. Jadi ini tapi realita di lapangan itu mau tidak mau kita juga melihat penambangan sumur tua itu banyak sekali. Cuma impact-nya terhadap PAD kan juga masih abu-abu gitu. Sekarang impact-nya PAD ya dari BPM, mungkin ya dari yang fine-fine saja itu ya, enggak lah. Itu kalau kita pikir ya mungkin jelas tidak prosedural, tapi mau tidak mau itu menjadi apa ya, sumber penghidupan masyarakat kita gitu. Makanya saya pikir tadi Pak, monggo mungkin saya pikir nyatanya sekarang juga jalan terus, walaupun itu regulasi masih abu-abu, dan itu saya kira tidak bisa dibendung, tidak bisa tutup, wah susah, rame nanti. Saya pikir juga duduk bersama regulasi yang terbaik seperti apa. Mungkin dari Pertamina kadang-kadang ya memang aturan gitu ya. Tapi kalau kita di lapangan kan juga ada melihat realita di lapangan itu aja. Makanya saya pikir kepala daerah ini juga tidak bisa serta-merta nanti berdiri sendiri. Oh bisa, oke, tidak bisa. Saya kira juga berpikir regulasi di atasnya, kemudian mungkin ada sedikit kebijakan. Saya pikir yang kita butuhkan ada kebijakan, memberikan peluang kepada masyarakat yang sekarang mengadakan penambangan, tapi dengan tanda kutip, ya mohon masyarakat juga tahulah, jangan terus memaksa kehendak ini harus, ya mungkin dari BPE atau dari yang pemegang regulasi ini ya, mungkin ya diklasifikasi yang ditolerir yang mana atau yang mana, artinya itulah tidak merugikan masyarakat itu intinya. Ya topiknya saya kira ini kembali lagi perizinannya bagaimana antar Pertamina dan BPE, koneksinya seperti apa itu aja. Saya pikir naik kepala daerah ditimpakan ini, saya pikir ya saya pikir enggak mungkin ya. Tegasnya tegas di mana? Tegasnya itu aturannya kan harus ada tuh. Tegas itu ada batasnya, artinya tegas sih. Mungkin sedikit membela rakyat kita juga, artinya menjembatani supaya regulasi ini bisa berjalan dengan baik itu. Intinya itu. Baik, terkait regulasi kita coba bergeser ke kantor cabang dinas SDM. Sebenarnya persoalan pertambangan di Blora sebetulnya Pak Hadi dulu ya. Iya. Sebelumnya bisa kami perkenalkan di kantor cabang dinas kami Pak, itu ada 2 seksi, energi sama biologi mineral batubara dengan 4 sub urusan. Di seksi energi tentunya ada 2 sub urusan, yaitu energi baru terbarukan dan juga ketenaga listrikan. Sedangkan di seksi biologi mineral batubara ada 2 sub urusan, yaitu kebiologian dan pertambangan mineral dan batubara. Nah, untuk kaitannya dengan penambangan migas itu nanti akan dengan Pak Adi ya,
Kalau untuk yang pertambangan minerba nanti dengan saya. Monggo untuk Pak Adi Monggo, bisa Pak Adi. dijawab. Oke, matur nuwun. Untuk regulasi seperti yang disampaikan Pak Prima tadi sama bahwa sebenarnya pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian SDM sudah menerbitkan Permen 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan minyak bumi pada sumber kuat yang digunakan oleh masyarakat tadi. Kemudian dari tahun 2008 sampai sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Blora, kami sepanjang pengalaman dan pengetahuan kami itu banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dalam usaha untuk seperti Mbak Pati tadi mengusahakan secara legal. Tercatat dalam arsip kami itu bahkan tahun 2023 kemarin bulan September PT DBE sudah mengajukan permohonan perpanjangan pengusahaan minyak bumi pada sumber tua di lapangan Ledok dan Waduk. Sebelumnya sudah ada juga pengajuan pengusahaan minyak bumi juga lewat KUD Sumber Makmur Blora, kemudian KUD Makmur Jati Doplang, kemudian ada juga yang kemarin dari Todanan. Cuma sudah sampai ke sesuai urutannya itu sebenarnya adalah pertama pemohon, terus KUD dan BUMD. Dalam pasal 1 tadi sudah disebutkan mungkin pasal 1 ya, di ayat 1 pasal 1 tadi bahwa yang dimaksud BUMD adalah badan usaha milik daerah, provinsi maupun kota. Itu ini nanti menjadi bahasan menarik. Apakah yang di level di bawahnya bagaimana? Bu Wemdes. Lajeng yang KUD jelas operasi unit desa. Tadi maka kemarin yang mendapatkan rekomendasi Bupati Blora, kemudian persetujuan gubernur atas rekomendasi dari Bupati tersebut, salah satunya yang kami sebutkan tadi, termasuk KUD Waduk Tani Makmur, kami tambah itu. Dan proses itu dalam Permen 1 2008 merupakan dari Bupati, rekomendasi dan persetujuan gubernur itu hanya tahapan, belum persetujuan atas penambangan ya. Penambangan lagi. Jadi kalau boleh matur secara singkat, permen tadi adalah urutannya kurang lebihnya adalah pemohon, KUD atau BUMD. BUMD-nya provinsi atau kota. Terus kemudian tahapnya 1, pemohon mengajukan rekomendasi bupati. Pemohon KUD atau BUMD adalah lembaga di wilayah di mana titik sumber tua itu akan diajukan untuk diusahakan. Yang kedua, setelah mendapatkan rekomendasi bupati, maka dimintakan persetujuan gubernur atas rekomendasi bupati tersebut. Proses ketiga adalah pengajuan kepada K3S, kontraktor kontrak kerjasama. Kalau di Kabupaten Blora, Pertamina IP. Kalau ada dua paling tidak di sini ada. Yang kedua adalah PHRN Gunting di daerah sebelah utara itu. Kemudian setelah sampai di sana, disebutkan dalam Permen 1 tahun 2008 itu dilanjutkan ke SKK Migas sebagai wakil dari pemerintah. Pertamina kan hanya sebagai operator, sementara pemerintah adalah pemilik wilayah seperti marwahnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 63. Kurang lebihnya itu Pak. Kemudian menyambung tentang jadi disebutkan pemerintah kabupaten harus mengusahakan mengkomunikasikan. Ada beberapa tadi yang
sempat ada referensi yang sering saya dengar dan saya baca itu adalah bahwa pemerintah Kabupaten Blora untuk pemetaan wilayahnya itu kami sering mendapatkan undangan dari Dinas Lingkungan Hidup itu tentang rencana tata ruang Kecamatan Blora, Kecamatan Sigen, Kecamatan Randu Blantung itu ada seperti itu. Apakah itu nanti termasuk di situ disebutkan adalah wilayah mana yang termasuk wilayah pertambangan, wilayah mana wilayah pertanian, di mana wilayah lainnya seperti itu. Yang kedua tentang komunikasi antara pemerintah. Tadi saya sangat setuju bahwa pemerintah harus memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi juga mengindahkan atau memperhatikan regulasi di atasnya. Tadi disampaikan oleh Pak Prima, ada stuck antara Permen 1 2008 dengan kenyataan yang terjadi baru-baru ini, bukan hanya di Kabupaten Blora, di beberapa wilayah juga seperti itu. Nah, saya lihat di Kabupaten Blora dan di Provinsi Jawa Tengah itu ada ikut organisasi yang namanya kalau tidak salah adalah Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. Dan mungkin hal-hal apa yang diinginkan dapat disalurkan paling tidak privasi atau kemudian langsung dengan kementerian yang terkait. Mungkin kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Adi. Terkait tadi disampaikan ada sekitar 3 KUD yang mengajukan proses perizinan, Pak ya. Ya. Kalau tidak salah kami sering mendengar bahwa KUD itu sebenarnya melakukan proses perizinan itu waktunya sudah cukup lama, tapi pada praktiknya sampai sekarang informasinya mereka masih menemui kendala sehingga belum mampu melakukan kegiatan penambangan. Untuk penambangan kan juga masuk galian C gitu. Untuk di iya. Mulai dari eksplorasi, jadi dari angkut-angkutnya permohonan persetujuan gubernur atas rekomendasi tadi, kalau agenda seperti biasanya adalah begitu surat diterima, secara wajarnya 1 minggu kemudian tidak ada undangan untuk mempresentasikan apa yang dimohonkan. Kemudian biasanya di dalam rapat itu yang mengundang beberapa pihak, misalkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan juga dari provinsi. Kalau di wilayah hutan yang mengundang Perhutani Blora atau wilayahnya di sini kan, dan juga yang di provinsi, kemudian punya dengan pertanian ya itu dengan Dinas Pertanian yang terkait, kemudian biasanya selesai presentasi. Kalau presentasi itu memang dinyatakan bahwa layak, semua bahan layak, maka ditawarkan kepada pemohon tinggal peninjauan lapangan. Dan peninjauan lapangan itu biasanya terserah pemohon mau kapan, tetapi biasanya disampaikan jangan lebih dari 1 minggu. Dari hal itu kami bisa menyampaikan secara normal, maka pengajuan rekomendasi persetujuan gubernur terhadap rekomendasi bupati dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan itu sudah bisa keluar untuk tahap itu. Baik, kembali lagi bergeser ke Pak Prima PT BPE. Jadi tadi disampaikan bahwa PT BPE telah mengajukan proses perpanjangan perizinan untuk 2 lapangan, Pak ya. Ada informasi bahwa PT Pertamina juga memberikan catatan, pertama di lapangan itu katanya sekitar 70 sumur itu belum terkerjakan. Itu sebenarnya gimana Pak soalnya? Iya, memang benar itu. Jadi dari kontrak awal 195 itu baru 120 titik yang dikerjakan. Itu sisanya yang belum dikerjakan itu memang adanya kendala-kendala. Kendalanya itu banyaknya kotoran di dalam sumur itu atau biasa kita sebut ikan. Nah,
Ini sementara untuk melakukan pembersihan atau well service itu pada titik-titik sumur yang ada kendala itu di stop mas sama Pertamina sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Mungkin ini ada kaitannya dengan kasus LBK 27. Jadi sebelum memang kasus ini resmi ditutup oleh APH, sepertinya Pertamina belum mengeluarkan izin kembali untuk pembersihan titik-titik sumur tersebut. Baik, selanjutnya terkait dengan rencana eksploitasi di sumur wilayah selatan yang berupa KSO itu perkembangannya seperti apa? Karena MUI kalau tidak salah sudah sekitar 1 tahun lebih Pak ya, dan hingga sekarang kayaknya belum ada progres apapun, bahkan kantor Tifel-nya itu kalau tidak salah di Blora pun belum ada kantornya Pak. Itu sebenarnya serius enggak? Jadi gini, BP itu kan sebenarnya tidak bisa berkontrak langsung dengan perusahaan asing. Makanya untuk menindaklanjuti itu kami harus membentuk sebuah anak perusahaan yang namanya itu BSS itu. Kebetulan BSS itu yang berkontrak dengan Tifel, kemudian membentuk KSO atau KBG yang namanya Tifel Blora Energy. Memang cukup lama juga kita menantikan action dari KSO tersebut untuk mulai beroperasional itu kapan, yang menurut penjelasan mereka di tahun 2003 antara bulan September Oktober tahun ini mulai dikerjakan, tapi kan katanya sampai sekarang di kondisi di lapangan juga belum ada kelihatan. Begitu juga waktu itu saya sempat mengajukan kepada perwakilan dari Tifel bahwa sumur-sumur tua yang ada di wilayah KSO itu kami minta untuk kami kerjakan, tapi jawabannya nggak bisa. Sumur-sumur tua ini walaupun ada di wilayah KSO maka akan diperlakukan selayaknya sumur-sumur KSO lainnya, Baru ataupun lama? iya. Kami menganggap bahwa ini juga pernyataan yang tidak berdasar gitu. Kenapa? Karena sumur tua tetap sumur tua gitu, walaupun di wilayah KSO. Adapun nanti mengenai pembagian hasilnya, jika sumur tua itu dikelola oleh BP kan tetap akan memberikan manfaat juga untuk menambah PAD, terus bisa membantu membuka pekerjaan bagi penambang-penambang sekitar itu. Artinya KBE atau KSI tetap menerima hasil lah, dibandingkan jika sekarang tidak digarap, tidak dikerjakan sama sekali, kan mereka dapat apa? Malah yang informasi yang saya dengar itu beberapa sumur tua di wilayah KSI itu tambang secara ilegal, curi, katakanlah seperti itu. Itu kan memberikan keprihatinan, memberikan, dulu kami minta baik-baik kok nggak dikasih, sekarang dicuri minyaknya juga diem aja, nggak ada tindakan apa-apa. Yang saya harap hal ini juga perlu disikapi, dan mungkin sekali lagi kami harus
melibatkan pemerintah daerah untuk mencari solusinya seperti apa. Kalau untuk regulasi sih saya pikir kami sudah berpegang teguh pada regulasi yang ada saat ini. Tetapi mungkin pemerintah daerah bisa melakukan persuasi gitu. Ya, kebijakan lah gitu. Betul, untuk memberikan akhirnya sumur-sumur tua ini silakan dikerjakan oleh BUMD. Baik, selanjutnya tadi terkait dengan kembali ke persoalan banyak aktivitas penambang yang di sumur-sumur baru yang berdekatan atau beririsan dengan sumur tua itu. Ada rencana juga, ada informasi beberapa penambang pengen melakukan kunjungan kerja ke Banyuasin, Kalimantan. Informasinya di sana itu juga ada semacam aktivitas penambangan baru yang istilahnya penambangan rakyat, Pak ya. Barangkali nanti Bapak bisa memberikan pencerahan juga, rencana ada studi banding Pak, teman-teman penambang yang mau ke sana Pak. Saya pikir gini ya, makanya dasar pertama harus itu kalau kita menampung daripada aspirasi masyarakat seperti tadi ya, mestinya regulasi awalnya itu bisa diselesaikan. Artinya tadi sampaikan ya dari mungkin itu dari KUD atau BUMD, nah BUMD di dalamnya itu termasuk BUMD desa apa enggak, ini mungkin bisa masuk apa enggak itu? Di Permen 1 Itu yang sumur khusus sumur tua. Lah iya. Provinsi dan kota baru itu Pak. Iya kalau mungkin tadi ya ada mungkin inisiatif untuk ngasuh kafruh di Banyuasin dengan adanya penambangan rakyat. Nah, sekarang seperti tadi kita sampaikan ya, mungkin kalau tadi perda RT RW kita itu mungkin nggak beririsan langsung dengan wilayah penambangan dari Pertamina ya. Kalau mungkin itu masuk kita secara umum galian C kita kan belum ada pemetaan wilayahnya. Tapi kalau Pertamina kan udah punya sendiri mungkin ya, udah punya sendiri wilayah-wilayah penambangan itu mungkin blok ini gitu. Cuma yang menjadi soal sekarang dari awal ya, tadi saya sampaikan Pertamina untuk mengeksplorasi minyak di sumur-sumur tua itu di Blora kan banyak sekali. Cuma tadi mungkin ada yang saya sampaikan tadi ya, mungkin di KSO di Randum ya, mungkin ada juga. Karena apa? Karena kok nggak dikerjakan, kok itu ada penambahan dicuri ya menengahi, ini juga ini kan masalah-masalah yang menggulir terus. Cuma sekarang memang kita tidak bisa ya, apa itu memang ini saya pikir ini perlu ditertibkan dengan tidak merugikan masyarakat. Masyarakat juga jangan misalkan nanti ada apa itu ada regulasi ya harusnya juga ndak liar gitu loh, ndak liar gitu. Cuma saya pikir ini juga perlu ada ketegasan kalau dalam rangka sah-sah saja bisa saja ya, mungkin kita DPRD mungkin menjembatani ataupun mengikuti dia di musim Banyuasin atau gimana, tapi kan harus kita tata dulu. Kita kan tidak bisa apple to apple mengaplikasikan yang di Banyuasin mungkin berlaku di Blora gitu. Nah, ini kan juga ada semacam yang perlu kita kaji. Makanya kita benahi dulu yang ada di lokal kita ini, mungkin solusi terbaik semacam apa. Karena apa? Karena penambangan yang terjadi ini dilarang atau tidak ya terjadi. Ini udah apa itu gitu Pak Kris, saya itu kan udah banyak toh, kita tidak bisa tutup mata ya, itu banyak sekali. Nah, cuma karena apa? Karena mungkin satu mungkin kesulitan regulasi, kedua mungkin ya karena kebutuhan mendesak ya, mungkin kalau kita berbicara mas pangan ini kan juga ya, tapi kan nggak bisa semudah itu. Artinya juga monggo lah dari nanti kita mendorong dari DPRD mungkin Pak Kepala Daerah Bupati ini solusi terbaik seperti apa. Nah ini monggo lah kita berusaha untuk perizinannya seperti apa. Ya jangan
liar yang diliarkan gitu. Ini kan gitu tuh sekarang yang terjadi tuh. Banyak penambang-penambang itu sementara tangan kita tidak kuasa untuk menyentuh itu artinya apa? Lah ini masa ini mau dibiarkan terus. Moga lah kita itu biar, saya pikir kita bijaksana. Kalau kita bijaksana, ini kan diperlukan sebuah kebijakan. Ini biar sambil ditata, pembinaan juga artinya mungkin juga artinya ini pemerintah daerah perlu turun tangan. Artinya apa? Artinya juga jangan dibiarkan meluas gitu. Yang sudah ada ini monggo diidentifikasi kira-kira solusi terbaik seperti apa. Jangan sampai ini kelihatan dibiarkan, kan mungkin BPS sendiri kan tidak kuasa mendata itu toh, tidak kuasa mendata maraknya seperti jamur di musim hujan tuh, enggak. Nah, cuma kita mungkin perlu turun tangan dalam artian mengkomunikasikan mungkin dalam tanda kutip ya, mengkomunikasikan dengan pengambil kebijakan solusi terbaik seperti apa. Saya pikir itu aja dari kita. Baik, terkait dengan aktivitas penambangan ilegal itu sebenarnya tidak hanya terjadi di sektor migas, tapi juga terjadi malah mayoritas itu di galian C, Pak. Ini barangkali Pak Edi selaku bidang seksi geologi bisa menyampaikan sebenarnya persoalannya apa Pak di Blora itu? Ya, terima kasih. Mungkin agak lain dengan yang di sektor pertambangan migas ya. Kalau di pertambangan non migas dalam hal ini di Kabupaten Blora yang notabene disebut dengan galian C, mohon maaf, untuk ke depan mungkin istilahnya bisa kita ganti dengan pertambangan MPLB. Jadi kita move on dari undang-undang yang lama yang dulu disebut galian C, sekarang berubah jadi pertambangan MPLB atau mineral bukan logam dan batuan. Nah, kembali lagi ke topik tentang maraknya ilegal ya di Kabupaten Blora ini sendiri, tentunya didasari proses perizinannya. Jadi proses perizinan ini adalah multisektor dan multi kewenangan. Jadi dari awal pertambangan diizinkan itu harus mendapatkan kesesuaian tata ruang dulu. Yang dalam hal ini tata ruang yang digunakan adalah di kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Kalau kewenangannya penerbitnya di provinsi, maka untuk kesesuaian tata ruangnya ada di kabupaten kota. Begitu seterusnya, kalau kewenangannya di pusat, nanti untuk kesesuaian tata ruangnya ada di pemerintah provinsi. Nah, kembali lagi ke maraknya ilegal itu berawal dari sulitnya untuk mendapatkan perizinan. Nah, itu dimulai dari yang terbawah, yaitu kesesuaian tata ruang. Sedangkan di Kabupaten Blora ini sendiri untuk Perda RT RW itu belum mengatur tentang kegiatan pertambangan. Lokasi ya, tentang pertambangan Ya, ya, betul. sehingga pada waktu proses perizinan itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan di mana kesesuaian tata ruang ini akan dibahas di dalam pembahasan dokumen lingkungan yang notabene nanti akan dikonfirmasi, diklarifikasi apakah kegiatan pertambangan di lokasi A, B, dan seterusnya itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini yang belum ada regulasi. Sebetulnya sudah ada regulasi, cuma belum mengatur untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Blora. Baik, bisa disampaikan sebenarnya perusahaan penambang di Blora itu yang sudah berizin atau sedang melakukan proses perizinan ada berapa? Ya, untuk yang kami katakan sudah berizin dalam hal ini izin operasi produksi ya, itu sudah ada 2 lokasi. Itu pun untuk komoditas tanah uruk di Kecamatan Todangan. Selebihnya masih dalam tahap izin eksplorasi, di mana izin eksplorasi ini masih dibutuhkan pemenuhan persyaratan untuk bisa meningkat ke izin operasi produksi. Termasuk barangkali yang
apa ada aktivitas penambangan yang informasinya pasir kuarsanya dikirim ke salah satu perusahaan di kabupaten daerah itu belum berizin. Nah, itu menarik sekali, guys. Kalau di Dora ini sendiri tidak hanya pasir kuarsa untuk yang ke tahap eksplorasi, ada juga batu gamping untuk industri, batu gamping maupun tanah uruk. Nah, untuk yang pasir kuarsa ini sangat menarik karena ada isu-isu di mana lokasi-lokasi yang belum final izinnya, dalam hal ini adalah eksplorasi, itu digali, diproduksi dan dikirimkan ke salah satu perusahaan. Karena kegiatan ini belum final, izin ini belum final, maka kegiatan tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan. Baik, ke Mbah Parti, menarik karena ini persoalan perizinan ini kan hanya komisi A. Jadi sebenarnya Mbah Parti sebagai informasi bahwa pengusaha-pengusaha penambang itu sebenarnya pengen berizin, tapi terkendala oleh Perda yang tidak mengakomodir tata ruang wilayah perizinan. Kira-kira adakah juga untuk melakukan revisi Perda itu? Iya, makanya itu kita dari awal ya, mungkin Perda tata ruang itu sudah perda yang lama sekali. Mungkin baru sekitar setahun 2 tahun berdisahkan kemarin ya itu. Makanya ada sebuah, mungkin saya nggak tahu betul ya apa itu tidak memahami, saya juga belum menemukan, tapi saya dengar apa itu mungkin dari kita berkomunitas, kita bercengkerama, itu memang perda ini bisa dirubah tatkala nanti sekitar 3 tahunan itu. 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahunan ya? Ditetapkan. Iya. Mungkin itu sejak tepat, mungkin itu ya. Cuma memang ini mengakomodasi ini harusnya juga kita juga prihatin sebenarnya. Karena kecil sekali PAD yang dapatan dari pajak retribusi, ada pajak galensi itu ya, sedikit sekali. Sementara kita tidak bisa untuk mata, itu galensi itu ya mungkin marah sekali. Ini monggo nanti sekali tempo saya juga tanya kepada di BKD, itu juga nyatanya pajak galensi kecil sekali, padahal ini peluang besar sekali. Makanya kalau kita berbicara masalah teman-teman di DPRD juga, saya kira semangatnya sama. Artinya apa? Untuk meningkatkan PAD kita di kabupaten ini, mestinya meningkatkan pendapatan dari pajak galensi itu tadi. Nah sekarang terkendala, nah kita saya kira sama, karena kalau marwahnya itu untuk demi peningkatan PAD, saya kira mungkin tahun depan pun dirubah. Saya kira kalau bisa tidak masalah, kalau memang itu mengakomodir mengakomodir untuk PAD galensi kita. Karena apa? Karena ya tadi saya kembalikan tadi, kita musuhi masyarakat gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita musuh masyarakat kan susah ya. Artinya apa? Artinya kita juga banyak penambangan yang nggak bisa di-cover. Dari PU sendiri kadang-kadang susah mau ikut apa itu memberikan izin atau belum ada petani wilayah itu kan ya nggak bisa gitu. Makanya solusi terbaik ya itu misalnya ya Perda tata ruang itu harus mengakomodir ini tambang-tambang galensi yang di sektor non migas tadi gitu. Saya pikir baik, gitu. Tadi sampaikan bahwa revisi Perda itu harus menunggu 3 tahun setelah 5 tahun Pak ya, setelah ditetapkan. Itu bagi penambang itu kan, wah itu menunggu waktunya lama, sementara mereka dan pekerja kan butuh makan tiap hari. Kira-kira ada celah hukum lain nggak, Pak Edi? Jadi yang menjadi persoalan dilema di tengah-tengah kita itu kan adalah kesesuaian tata ruangnya. Sedangkan untuk melakukan perubahan atau revisi Perda tata ruang ini tentunya ada syarat ketentuan yang berlaku, di mana bisa dilakukan revisi itu setelah 5 tahun.
Nah, kaitannya dengan faktor urgensi, apakah nanti bisa kurang dari 5 tahun atau tidak, nanti perlu ada kajian lagi. Apakah itu perlu sekarang dilakukan review dulu, terus kemudian proses pentahapan sampai ditetapkan perda yang baru. Nah, kaitannya dengan pengusaha atau pelaku usaha tambang ini sendiri, sebetulnya juga masih menunggu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, karena untuk saat ini izin eksplorasi itu punya jangka waktu, Pak. Jadi jangka waktu itu masih dimungkinkan kalau perubahan perda tata ruang ini bisa cepat. Bagi pelaku-pelaku izin eksplorasi ini masih ada kesempatan untuk bisa meningkat ke operasi produksi. Namun sebaliknya, apalagi apabila perda tata ruang ini belum bisa dilakukan perubahan lebih cepat, ya terpaksanya mereka harus mengulang lagi perizinan dari nol lagi. Baik, kalau misal apa itu istilahnya ada semacam rekomendasi itu bisa nggak? Karena RT RW di tingkat provinsi kan ada itu untuk wilayah penambangan, bisa nggak tanpa melalui revisi perda? Ya, jadi kembali lagi ya, semua untuk proses perizinan itu kan berdasarkan regulasi yang ada. Sedangkan regulasi sudah menyebutkan tentang ketentuan kesesuaian tata ruang tersebut, di mana izin yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi mengacu kepada kesesuaian tata ruang di kabupaten kota, sehingga itu sudah diatur. Kalaupun dilanggar juga pemberi kewenangan atau yang melaksanakan proses perizinan itu juga akan bermasalah kemudian hari, tentunya seperti itu. Berarti tetap harus revisi perda harga mati, Pak, gitu ya? Iya. Iya. Baik, PT BPI kira-kira berminat nggak untuk selain sektor migas untuk bermain di bidang galian sih? Ngurusi minyak es bileng ya. Selama itu bisa memberikan kemaslahatan untuk banyak orang, ya itu tidak ada minat ke arah sana. Ada, memang, tapi selama ini kami bermain di migas, semua kan perangkat-perangkatnya sudah jelas. Nah, untuk apa namanya tambang galian sini, kami mungkin perlu mempelajari lagi, karena ini kan bidang baru buat kami. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, Pak Pati, jadi kayaknya memang revisi perda itu mendesak. Kira-kira bisa nggak itu? Saya pikir gini, kalau mungkin bisa, saya pikir dengan semangat Blora, saya pikir kita akan mengusahakan, kan ini tidak merubah, ini kan menambahkan toh, menambahkan, cuma nanti cobalah kita kaji, artinya apa? Artinya monggo semangat rekan-rekan kita 45 itu kan satu muara untuk biar perda RT RB kita mengakomodir wilayah penambangan galian C itu cetok gitu kan, gitu toh Mas ya? Saya pikir itu yang dibutuhkan, dan mungkin nanti kita akan mengupayakan kira-kira, karena ini urgent, saya pikir ya segera dirubah, saya pikir itu. Baik, jadi berarti kalau ada komitmen dari Ketua Komisi A menjadi angin segar bagi sektor pertambangan. Ya tapi gini loh ya, ini saya artinya bukan dari Komisi A atau nanti menjamin, enggak, kita kolektif kolegial. 45 orang itu perda lolos juga atas kesepakatan 45 orang, kan saya menyampaikan asumsi kita gitu aja. Baik, jadi nanti barangkali pihak-pihak lain bisa mengawal nanti sama Pak Pati terkait dengan penambahan item tersebut. Jadi cuma penambahan ya? Ya mungkin atau penambahan ataupun mungkin merevisi klausul, ya saya pikir nambah itu ya. Tapi kan nambahi yang bisa mengakomodir tentang ini untuk mempermudah perizinan
galian C itu aja. Bukan mengganti perda, jadi barangkali Iya, enggak mengganti ya. dan lebih cepat Pak ya. Dan itu harusnya ya cepet, kalau cuma penambahan kan ya mungkin di pansus nanti kan, di pansus mungkin sepakat bisa diparipurnakan. Nah, tapi kan tidak semudah itu, monggo nanti aturannya seperti apa, mungkin kita komunikasi nanti langkah terbaik permasalahan yang kita hadapi ini nanti bagaimana, nanti mungkin kita bisa berkomunikasi dengan mungkin badan legislasi dewan atau bagaimana, mungkin solusinya terbaik seperti apa itu. Secara prosedur kira-kira hampir sama nggak dengan mengganti perda? Bahkan perlu naskah akademis atau public hearing, mau itu nggak prosesnya? Saya pikir kalau tahapannya itu dari public hearing, kemudian naskah akademik, kemudian baru kita terbitan perda, kita kaji di pansus, kemudian setelah pansus final, adalah finalisasi dari gubernur, setelah finalisasi gubernur turun, baru kita paripurnakan. Saya kira untuk hal ini saya kira juga saya pikir saya pribadi ya, saya enggak, karena ini klausulnya itu, saya pikir juga tahapan itu dilalui, tapi tidak terlalu bertele-tele gitu. Baik Pak Pardi, ini barangkali nanti kami kasih waktu masing-masing closing ceremony, dimulai dari Pak Prima. Kira-kira harapannya seperti apa Pak terkait dengan pertambangan di Blora ke depannya seperti apa? Iya, harapan saya waktu di kantor itu, semoga tidak ada lagi yang namanya pertambangan liar baik di gas maupun di aliansi. Kita bisa memanfaatkan potensi kekayaan daerah yang tersedia. Tentunya itu kemaslahatan banyak orang. Kan salah satu tujuan BUMD itu didirikan juga menghadirkan apa namanya bantuan, pertolongan gitu kan. Kalau memang masyarakat itu mengalami kesulitan dalam hal ini tentunya bisa memberikan perbaikan ekonomi lah di antara masyarakat. Baik, selanjutnya Pak Pardi, closing ceremony. Ya saya pikir dengan mungkin kita hadir bersama ini mungkin bisa membawa pencerahan di masyarakat, juga kaitannya dengan saya sendiri sebagai anggota DPRD, mungkin juga memandang Blora terkenal dengan kaya akan mineral, kaya akan minyak. Semoga ya khususnya ada 2 muara ya. Tadi yang dari BPE semoga lebih proaktif untuk mengakomodir, menyelesaikan permasalahan masyarakat kita yang menambang minyak. Kemudian dari ke depan untuk perda-perda yang berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan kemakmuran bersama, khususnya untuk PAD Blora, saya pikir monggo dengan semangat bersama untuk perda RT/RW yang terbaik seperti apa, nanti kita mencari solusi biar bisa diadakan revisi. Baik, silakan kata penutup dari ESDM wilayah Gending Selatan. Ya, terima kasih Pak. Perlu kita ketahui Kabupaten Blora ini yang kabupaten yang strategis sebetulnya Pak, di mana bersebelahan atau mempunyai tetangga Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Rembang, yang notabene 2 kabupaten ini memiliki masing-masing pabrik semen ya, yang membutuhkan komoditas yang di Blora itu sebetulnya ada
potensinya ada dan itu sangat dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Dimana kalau potensi-potensi ini dilegalkan, tentunya akan memberikan banyak tambahan PAD untuk Kabupaten Blora. Ya. Baik, terima kasih. Demikian acara podcast yang diselenggarakan oleh Forum Pemret pada siang ini dengan tema tambang Meradang, dengan harapan setelah podcast ini ada titik temu, semua pihak dapat bertemu dan bersepakat bahwa sumber daya alam Kabupaten Blora yang begitu melimpah, karena Blora dikaruniai oleh Allah SWT yang sumber daya alam yang melimpah, dapat berimpak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. Demikian, terima kasih pada Pak Prima di DPR, terima kasih Pak Parti, terima kasih dari kantor cabang SDM Gending Selatan yang telah hadir Bapak Hadi Susanto dan Bapak Adi Santoso. Dari kami dari Forum Pemret, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prima. Oke.